Bodohnya orang yang ingin mengubah kehendak Allah. Alangkah bodohnya orang yang menghendaki sesuatu terjadi pada waktu yang tidak dikehendakinya. Who wishes that there appear at a given moment, other than what God has manifested in it, has not left ignorance behind at all. Jika hati atau tubuh seorang murid sedang berada dalam satu keadaan ethual tertentu, ia harus tetap menjaga kesopanan di hadapan Allah dengan merelakan diri untuk tetap berada pada keadaan tersebut sampai Allah sendiri yang memindahkannya dari sana. Dengan satu catatan, keadaan tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Misalnya, jika ia sedang berada dalam keadaan terlepas dari keduniaan, tajrid, ia harus menahan diri untuk terus berada dan rela dalam keadaan tersebut sampai Allah sendiri yang memindahkannya ke keadaan yang lain. Jika terbersit di hatinya keinginan untuk mencari penghidupan, kasab, itu artinya ia tidak sopan kepada Tuhannya karena ia sudah menolak keadaan yang dikehendakinya untuknya. Demikian pula, seorang murid dianggap tidak sopan terhadap Tuhannya jika ia sedang berada dalam satu pekerjaan, namun ingin pindah ke pekerjaan lain, atau sedang berada dalam keadaan miskin, namun ingin menjadi kaya. 40 tahun silam, seseorang berkata kepadaku, bila Allah menempatkanku pada satu kondisi ahwal, tidak pernah sedikit pun aku kesal. Bila Dia memindahkanku ke kondisi lain, tidak pernah sekalipun aku menolaknya. Ungkapan ini adalah buah dari ilmu dan pengetahuan, makrifat, tentang Allah dan ketuhanannya. Jika seseorang membenci keadaan dirinya saat ini, lalu ia bersikukuh ingin pindah dari keadaan itu dan menghendaki keadaan lain yang berbeda dengan apa yang ditampakkan Allah kepadanya. Itu artinya, ia tidak mengenali Tuhannya sama sekali dan sudah bersikap tidak sopan terhadapnya. Tentu ini adalah tindakan menentang hukum waktu yang diisyaratkan oleh kaum sufi. Bagi kaum sufi, menentang hukum waktu merupakan dosa paling besar. 18. Jangan meminta Allah untuk mengeluarkanmu dari satu kondisi agar kau bisa dipekerjakannya. Jika memang Dia menghendaki, niscaya Dia akan mempekerjakanmu tanpa harus mengeluarkanmu dari kondisi itu. Do not request Him to get you out of a state so as to make use of you in a different one. For, were He to desire so, He could make use of you as you want, without taking you out. Jika kau mengira bahwa keberadaanmu di satu kondisi telah menghambatmu untuk mendekatkan diri kepadanya, jangan memintanya mengeluarkanmu dari kondisi itu karena jika Allah mencintaimu dan kau termasuk ahli irada yang dikehendaki Allah, Allah akan mempekerjakanmu dengan penuh kasih sayang, membimbingmu melakukan amal-amal saleh, dan menyibukkan hatimu dengannya, tanpa harus mengeluarkanmu dari kondisi lamamu. Jika seorang murid berada dalam satu kondisi yang tidak sesuai dengan tujuannya, namun dari sudut pandang syariat, kondisi itu tidak terlarang, tak layak baginya untuk menghendaki keluar dari kondisi itu dan menentang hukum waktu, sebagaimana dijelaskan dalam hikmah di atas. Ia juga tidak layak meminta Tuhannya segera mengeluarkannya dari sana agar bisa dipekerjakannya pada kondisi lain karena kondisi itu adalah pilihan Allah dan ia tidak perlu bingung dalam hal ini. Yang patut dilakukannya adalah tetap menjaga etika dan kesopanannya terhadap Tuhannya serta mendahulukan kehendaknya atas pilihannya sendiri.
Jika Tuhannya melihat sikap baiknya ini, Dia akan mempekerjakannya tanpa perlu mengeluarkannya dari kondisi tersebut. Dengan demikian, Ia pun beramal sesuai kehendak Allah, bukan berdasarkan kehendaknya sendiri. Tentu, itu lebih baik baginya daripada mengedepankan pilihannya sendiri. Akan lebih baik lagi baginya bila ia juga meyakini bahwa ia akan mencapai tujuannya tanpa harus keluar dari kondisi tersebut. Bodohnya orang yang ingin mengubah kehendak Allah. Alangkah bodohnya orang yang menghendaki sesuatu terjadi pada waktu yang tidak dikehendakinya. Who wishes that there appear at a given moment, other than what God has manifested in it, has not left ignorance behind at all. Jika hati atau tubuh seorang murid sedang berada dalam satu keadaan ehwal tertentu, ia harus tetap menjaga kesopanan di hadapan Allah dengan merelakan diri untuk tetap berada pada keadaan tersebut sampai Allah sendiri yang memindahkannya dari sana. Dengan satu catatan, keadaan tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Misalnya, jika ia sedang berada dalam keadaan terlepas dari keduniaan, tajrid, ia harus menahan diri untuk terus berada dan rela dalam keadaan tersebut sampai Allah sendiri yang memindahkannya ke keadaan yang lain. Jika terbersit di hatinya keinginan untuk mencari penghidupan,